Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, lalu itu beliau mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Yaitu barang siapa yang menjual ya kulit hasil kurban. Ini kulit ini ya. Ini kulit. Juga di sini ada bulu-bulunya di sini. Ini kan biasanya dijual. Kata Nabi SAW, siapa yang menjual kulit hasil kurban, maka fala udhiyata lahu. Tidak ada kurban untuknya. Jadi dianggap kurbannya itu tidak ada. Maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, dan ini yang biasa dilanggar oleh orang yang berkurban atau oleh panitia kurban. Pelanggaran yang pertama, mereka itu dengan sengaja menjual kulit. Padahal yang namanya kurban kita itu bertakarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasil sembelihan kita. Dengan darah yang kita keluarkan dari hewan tersebut, ya, dengan daging-dagingnya di sini kita berkurban dengan itu semuanya. Maka hasil dari sembelihan tadi tidak boleh sama sekali untuk dijual dan dicari untung. Ya, sebagian orang misalnya hasil kulit ini dijual kemudian dapat uang, jadikan kas masjid, uang kas masjid. Atau kulit ini dijual, ditukar lagi dengan kambing, dibarter dengan satu kambing. Kulitnya misalnya banyak, ditukar lagi untuk satu kambing. Ya, kemudian disembelih lagi mungkin untuk makan-makan panitia. Itu pun juga tidak dibolehkan. Ya, yang ada kulit seperti ini ya, para pemirsa sekalian perlu pahami, itu diberikan kepada orang yang butuh begitu saja sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Ya, tidak boleh sebagai upah juga bagi tukang jagal. Maka pelanggaran yang kedua yang dilanggar biasanya hasil dari sembelihan, daging-dagingnya yang ada di sini, ya, daging-dagingnya yang ada itu juga biasanya dijadikan hak khusus bagi tukang jagal. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi mereka cuma mendapatkan upah saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, upah dari uang saku sohibul kurban. Tidak boleh diambil dari daging kurban, mereka diistimewakan dengan diberikan misalnya secara khusus kepalanya, secara khusus ya bagian kakinya atau bagian-bagian tertentu yang ini dianggap sebagai upah. Jadi caranya yang boleh di situ adalah biar tidak melanggar ketentuan yang kedua ini, yaitu sohibul kurban memberikan uang dari sakunya sendiri diberikan kepada tukang jagal. Misalnya dia untuk kambing untuk menyembelih, ya, itu nanti kena biaya 50.000, maka diberikan kepada dia 50.000. Kalau memang dia itu miskin, dia diberikan jatah sebagaimana orang-orang miskin yang lainnya, tidak masalah. Jangan dia itu diistimewakan. Jadi intinya di sini dua pelanggaran yang perlu diingat para pendengar sekalian. Yang pertama, tidak boleh menjual hasil kurban, terutama adalah kulitnya. Ya, mau ditukar pun dengan kambing tidak boleh, dijual begitu saja juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh tukang jagal diberi upah dari hasil kurban. Karena kalau diberi upah itu sama saja kita mengeluarkan iwat. Ya, hasil kurbannya tadi itu kita jual, kemudian uangnya kita beri kepada dia. Ya, ini suatu pelanggaran dalam masalah kurban. Maka lakukanlah kurban untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah kurban sesuai dengan tuntunan. Jadi jangan kita buat amalan-amalan yang ini nanti membuat kurban kita itu jadi sia-sia. Maka ikutilah tuntunan Nabi. Janganlah kita itu langgar apa yang telah beliau tentukan. Dan ingatlah kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut itu tertolak. Maka ini yang harus kita perhatikan dalam masalah pemanfaatan hewan kurban, dari kulit, dari dagingnya, macam-macam, ya. Intinya kita murni melakukannya karena ibadah, jadi itulah tuntunan yang mesti kita ikuti. Ya, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.